Sebuah pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Seperti perjalanan hidup yang telah dipilih oleh warga negara Indonesia yang telah memilih negeri dewa-dewi Yunani sebagai tempat berjuang, mengais rezeki, menggapai ridho ilahi. Berbekal doa dan harapan untuk mencapai hidup yang lebih baik, mereka rela meninggalkan tanah air, keluarga, orang tua, sanak saudara tercinta untuk kurun waktu dan keadaan yang tidak pasti. Begitu banyak rintangan dalam perjalanan untuk mewujudkan cita-cita yang ingin diraih. Berbagai kendala pun dialami semenjak pertama menginjakkan kaki di negeri impian Eropa. Bangunan-bangunan kuno menambah elok wajah kota. Perbedaan kultur dan cuaca tidak menyulitkan nyali untuk terus melangkah. Warga negara Indonesia yang berada di Yunani, kurang lebih 90% dari mereka bekerja sebagai pramuwisma. Walaupun di Yunani bisa dikatakan negeri ortodok, tapi bagi umat Islam Indonesia yang berada di Yunani tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti pengajian, sholat Idul Fitri yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Indonesia. Kegiatan-kegiatan lain pun didukung, seperti kegiatan olahraga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, kegiatan pentas seni budaya dan bazar yang diadakan oleh organisasi IKKIY dalam rangka melestarikan budaya. Lahirnya usaha-usaha kecil dari warga Indonesia yang kreatif di tengah ekonomi krisis mencoba bertahan untuk memenuhi kebutuhan dengan menyajikan berbagai bahan makanan favorit Nusantara. Makanan yang paling murah dan mudah didapat hanya sup lagi. Enak tenang. Perjalanan panjang telah dilalui selama lebih dari 10 tahun. Telah bergelut dalam segala situasi dan kondisi sebagai perantau di Yunani. Siapakah dia? Inilah dia, Bapak Budi Santoso. Terus bagaimana Bapak bertahan dalam segala kondisi yang tidak menentu dan saat ini Yunani krisis, ya Pak ya? Bagaimana Bapak? Kalau diceritakan detail itu panjang. Jadi intinya sebuah keterpaksaan untuk kepepet hingga saya bisa bertahan sini. Nanti semua udah saya lakukan dari pekerjaan dari bawah sampai atas, kiri kanan, dari basah ke kering sudah saya coba sendiri. Oh gitu. Bagaimana Bapak sehingga tercetus
kelihatan rumah dari Bapak. Ada bersama istri, Pak? Bisa dipanggil istri Bapak? Ini istri saya. Bagaimana bisa terpikir untuk membuat tempe? Karena tempe ini sangat digemari oleh orang kita. Pada mulanya kan saya kerja part time, jadi tiap hari masih ada waktu sore hari luang begitu. Terus saya pikir-pikir gimana caranya cari tambah, memproduksi sesuatu yang tidak ada di sini. Sulit Sulit. Ya pertama, kedua, ketika memang bikin tempe itu nggak seperti di Indonesia gampang-gampang susah. Pada awalnya sih merasa kesulitan, tapi setelah mengerti ya alhamdulillah sekarang jalan. Mari kita lihat produksi dari tempe pasti eco. Ini adalah tempe pasti eco yang mentah dan kebetulan ini ada yang sudah matang. Mari kita cicipin tempenya. Enak sekali, serasa di Indonesia. Sepanjang jalan di tengah kota, toko-toko banyak yang tutup. Mengutip berita media massa, banyak pengangguran tenaga kerja, sehingga menambah daftar pengangguran warga Yunani sendiri. Suasana kota pun menjadi kurang nyaman. Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan membuat warga Indonesia banyak yang menganggur. Belum lagi ditambah beban biaya hidup yang tergolong cukup tinggi. Sebagian warga yang tidak sanggup bertahan memilih pulang. Pembersihan kota, pemulangan warga asing, dan demonstrasi membuat wajah kota tampak sendu. Semoga ekonomi Yunani segera pulih.